cerdas dengan teknologi informasi. Dia bisa menggapai jutaan orang. Ada sering dengar nggak cerita-cerita orang sukses ya dengan menggunakan YouTube, jadi YouTuber, ya kan? Coba lihat siapa? Atta Halilintar, ya kan? Berapa juta setiap bulan dia dapat? Ya hanya cuap-cuap di YouTuber itu aja. Ngobrol sana, ngobrol sini, kalau apa namanya? Nanti monetisasinya akan datang iklannya ya, 10.000 atau 100.000. Sekarang sudah banyak orang jadi YouTuber, Pak. Dosen-dosen itu kan berubah jadi YouTuber sekarang. Saya juga akan menjadi YouTuber nanti suatu ketika. Saya akan mengubah kuliah saya dengan pakai YouTube supaya orang melihat saya. Dan itu lebih efektif ketimbang saya masuk di kelas. Jangan salah ya. Saya yakin pendidikan online yang kita kerjakan di pandemi ini akan berlangsung terus selamanya. Kenapa? Karena itu jauh lebih efektif. Mungkin suatu ketika akan dirubah, Pak. Separuh nanti ada online-nya, separuh lagi ada pertemuan, ketemu. Jadi ketemu memang harus, tapi online juga harus. Kita nggak bisa meninggalkan itu. Karena dunia itu memang dunia spesial. Itu. Nah, ini karir yang dihancurkan saat berikutnya. Jobless employment destruction. Ini karir-karir ini akan hilang. Sekretaris, keuangan, pembukuan, perekam materi, operator mesin kayak gini kan sudah ketika udah hilang. Karena ini masih ada ya. Tempatnya sudah nggak ada kayak gini-gini. Sudah operator jauh sana, pakai gini-gini aja. Teknisi mesin, informasi, petugas transportasi, pelayan toko itu sudah nggak ada, sudah mulai hilang. Sekarang di Indonesia itu kalau Anda lihat ya, di beberapa pom bensin itu sudah dilayani sendiri ya. Ada kayak di Amerika itu kalau kita pergi beli di pom bensin kita sudah melayani sendiri. Kita turun, kita jok ITW, bayar sendiri. Sudah nggak ada lagi petugas pom itu. Di Indonesia sudah ada beberapa tempat yang melayani sendiri. Atau kalau Anda pergi ke beberapa tempat penjualan kan sekarang modelnya kan drive-thru ya kan? Ada KFC drive-thru itu. Tak pergi, muter selesai urusan, nggak perlu antri. Itu karena perkembangan teknologi. Nah, ini sisi positif karena disruptif ya. Penghematan biaya, proses bisnis lebih simpel. Sekarang bisnis itu simpel sekali. Anda bisnis nggak perlu buka toko. Makanya kesempatan bagi Anda ya, kalau Anda mau bisnis dimulai sekarang bisa. Anda bikin toko melalui website. Anda jualan apa aja, kerudung bisa, lipstick bisa, ya kan, Al-Quran bisa. Bahkan Anda jualan jasa aja bisa. Jasa ngaji, jasa apa, buka website. Bikin website sendiri, kembangkan, dipromosikan. Mudah sekali, lebih simpel. Gak perlu punya toko ada di rumah. Makanya anak-anak muda sekarang itu perlente itu kaya nih. Kalau Anda lihat ke yang paling dekat tadi ya, setiap hari coba Anda jalan di Beteng, di Beteng itu ya, di Beteng itu ada ratusan anak-anak muda itu. Dia buka online toko dengan jualan pakaian, ya kan? Nah, dia beli pakaian di situ, dia jual tuh, dia kirim dengan gosen dengan segala macam, dia antri di warung toko itu. Jadi dia jual di warung toko-toko kain itu atau toko baju itu, dia ambil, dia kemas lagi, dia jual pakai online. Ibu ini rugi dia, karena yang datang cuma dia ini konstituennya ribuan orang dengan online. Jadi sekarang itu orang bisnis itu lebih mudah, gak perlu punya toko. Yang punya toko itu dibeli sama anak muda ini. Untuk jualan kain, jualan baju, jualan segala macam itu tidak perlu lagi punya toko. Sudah toko Anda di rumah. Produk apapun lebih berkualitas. Sekarang produk apapun lebih berkualitas karena disrupsi teknologi. Semua bisa terkontrol, nggak bisa orang nipu. Dulu orang dengan ngos-ngosan bisa ngomong, ini harganya murah, ini harganya mahal. Dengan ngomong, saya nggak perlu. Kenapa nggak perlu? Kontrol sudah bisa di teknologi. Oh, ini ngapusi, merek ini mesti cirinya ini ada di Google ada. Produk apapun lebih terukur dan terkontrol kualitas. Membuka pasar lebih terbuka dan eksklusi dari eksklusi ke inklusi. Jadi sekarang pasar itu sudah tidak spesifik. Semua Anda bisa raih. Anda mau raih apa tergantung jualan Anda apa. Produk jasa lebih mudah diakses dan jangkau. Sekarang akses jasa. Kalau Anda mau sukses di era disrupsi, satu-satunya cara adalah bekerja di sektor jasa. Sektor jasa itu menguntungkan karena dia broker, ada di tengah-tengah pekerjaan. Yang sengsara itu kan produk asli ya.
yang berhasil itu orang memakai produk itu untuk diperjualbelikan lagi. Itu namanya, kalau di dalam ekonomi dia berada di tengah-tengah. Jadi agentnya dia, pekerjaan agent itu menguntungkan. Anda nggak perlu lagi, misalnya kalau anak petani, Anda perlu jadi petani, Anda mengumpulkan barang-barang petani itu Anda jual online. Anda yang bikin kontennya, Anda berhasil. Banyak tuh anak-anak UGM ya, sekarang pedagang sayur itu banyak. Anak petani, pedagang sayur, sayur padi, pakai online. Dia datang ke kampung-kampung, dia kumpulin, lalu dibikin online, dia jual online. Dia antar gosen bisa milih sendiri tuh menu-menunya. Itu luar biasa ya. Sekarang ekonomi kreatif itu karena disrupsi teknologi itu luar biasa. Jadi sebenarnya nggak ada orang miskin di Indonesia kalau dia pandai memanfaatkan teknologi. Segala sesuatu lebih smart, lebih akurat, lebih efektif. Smart, akurat, dan efektif. Itu. Slide berikutnya. Nah ini yang saya mau ceritakan. Pengaruh teknologi informasi pada hukum. Sekarang teknologi informasi itu dibutuhkan di semua proses peradilan. Kalau hari ini kita lihat ya, penggunaan video, audio, itu semua untuk sesi persidangan. Itu sebabnya semua keputusan-keputusan pengadilan itu dipengaruhi IT hari ini. Karena nggak mungkin orang mendatangkan orang ke pengadilan sekarang. Biayanya lebih murah. Sekarang itu ya, kalau orang mau sidang di Mahkamah Konstitusi Pak, khusus masalah-masalah konstitusional, itu tidak perlu lagi datang ke Jakarta. Cukup datang di Fakultas Hukum UNS. Jadi kami punya video conference yang itu bisa berhubung dengan hakim MK. Jadi advokat-advokat di Jawa itu kalau mau sidang nggak usah ke Jakarta, datang ke UNS. Kami sediakan uangnya. Uangnya didesain sedemikian rupa persis seperti persidangan. Datang. Advokat mana dia menggugat ke MK, nggak usah datang ke MK, kirim surat ke UNS, saya mau pakai ruangan, silakan bersidang juga. Udah jadi conference. Lagi dengan cara datang ke pengadilan kuno. Lalu pergeseran shifting besar-besaran. Nanti akan ada 1 juta pekerjaan konvensional itu hilang semua. Akan digantikan dengan namanya artificial intelligence. Artificial intelligence itu yang disebut dengan robotik. Termasuk profesi hukum. Maka notaris, advokat itu lama-lama pekerjaan yang bakal hilang di profesi hukum. Orang lebih nyaman konsultasi itu dengan membuka online. Kalau Anda rajin buka online ya, sekarang hari ini ada, coba Anda buka di hukum online. Coba Anda buka www hukum online. Anda tuh bisa konsultasi cukup bayar 50.000. Anda buka tuh konsultasi hukum perdata, pidana, bayar 50.000. Anda bisa konsultasi. Coba ada itu sekarang. Jadi jasa advokat itu ketemu sudah nggak perlu lagi. Itu pakai itu aja. Coba buka sekarang hukum online. Itu hukum online itu pengelolanya ada tampulnya Muhammad Yasin, teman saya, sahabat saya. Tuh cepat selesai. Jadi kalau Anda nanti menekuni profesi advokat, nggak usah buka pelang. Pelang Anda buka aja di website. Buka Google, bikin akun, yang akun itu untuk konsultasi. Kami RKB sudah melakukan itu. Dan tinggal buka sih, konsultasi masalah apa, bayar berapa, dilayani konsultasi. Di Amerika sudah lama gitu. Ini pekerjaannya sudah tidak ketemu orang. Nah, firma-firma besar itu juga sekarang sudah mulai bergeser dari model konvensional ke model teknologi informasi. Saya mau ceritakan misalnya, ini coba lihat ya. Saya berikutnya Pak. Ini tantangan profesi hukum era disruptif. Sekarang muncul terminologi misalnya ada ECO. ECO itu namanya peradilan berdasarkan teknologi ya. Ada e-lawyers, yang saya bilang tadi e-lawyers namanya. Digital lawyers. Sudah biasa di negara-negara Eropa. Kita baru aja hari ini. Di Uni Eropa itu ada namanya online dispute resolution. Yang saya ceritakan tadi ya, hakim sengketa kontraktual itu robot. Nanti dia baru ketemu hakim beneran itu ketika ETO atau ECO. Itu menarik. Khusus bidang ekonomi dan perjanjian. Karena kan sekarang hukum itu bisa mudah dikelola. Terutama berkas-berkas administrasi hukum itu gampang dikelola. Robot lebih pintar daripada orang. Dia lebih teliti di koma ini. Anda tinggal programkan dia ketemu kata-kata ini, bilang salah. Salah dia. Lebih akurat menilai kontrak itu ketimbang orang. Kata lawyer itu kan ada politiknya. Kalau sudah menggunakan robot nggak boleh lagi. Nah sekarang di Uni Eropa itu sudah ada Internet Dispute Resolution (IDR). Ada namanya ADR, Electric Dispute Resolution.
Sudah ada namanya Electric Alternative Dispute Resolution. Ada lagi ODR, Online Alternative Dispute Resolution. Semua sudah online sekarang. Nggak ada lagi ketemu banyak orang. Coba di Amerika ada eksperimen mereview kontrak dan hasilnya tingkat akurasi lebih tinggi dibandingkan dua lawyer. Ini pengadilan-pengadilan itu untuk kasus-kasus yang berkait dengan hukum kontrak dan perjanjian yang kata-kata yang sudah pasti itu cukup menggunakan artificial intelligence. Makanya sekarang teman-teman fakultas teknik itu sudah in kalau dia mau kuliah di aspek artificial intelligence. Ke depan otak orang itu digantikan dengan robot. Udah gak lagi itu pelakunya pemikiran konvensional. Sekarang sedangkan teman-teman anak-anak muda seusia Anda itu sudah mengembangkan artificial intelligence. Teman-teman fakultas teknik ya terutama sudah mulai berpikir bagaimana mengembangkan robot-robot itu pengganti orang. Ini akan menggantikan teknologi di dalam dunia hukum. Nah, apa tantangan pengembangan ilmu hukum ya? Saya pasti tahu di tantangan di dalam diskusi. Umumnya ilmu hukum itu ada dua. Ilmu hukum dogmatik ya. Dogmatik itu ilmu yang mengajarkan mengenai kebenaran itu berdasarkan kepada apa yang sudah menjadi kebenaran umum. Namanya dogmatik kalau dalam istilah hukum. Yang kedua, teori hukum. Hukum itu dibagi itu, teori hukum. Ada dogma, ada teori, ada konsep. Dan yang terakhir, ilmu kenyataan atau empiris. Ini sudah kuno ilmu ini. Yang diajarkan Anda itu kebanyakan dogmatik, ilmu dogmatik dan konsep hukum. Sekarang yang dikembangkan ilmu hukum harusnya ilmu yang empiris, kenyataan. Fakultas Syariah kalau Anda mau hidup, nggak boleh banyak hafalannya. Menghafal pemikiran Muhammad Syafi'i, Qaulul Jadid, Qaulul Qadim. Itu sudah 4.000 tahun yang lalu. Iya, itu untuk memperkuat basis kemampuan berakidah Anda, iya. Tapi begitu digunakan dalam praktek kehidupan sehari-hari, Fakultas Syariah harus pandai membuat ilmu itu lebih empiris. Syariah itu apa yang dibutuhkan masyarakat? Itu apa? Supaya ilmu itu bermanfaat. Anda mulai membuat perancangan kontrak syariah, kemudian penyelesaian konflik syariah, ya kan? Kemudian hukum perjanjian syariah, ya kan? Hukum persaingan usaha perspektif syariah, misalnya. Itu kan fakta-fakta, ilmu empirik. Membangun desain pembuatan kontrak berbasis syariah, misalnya. Atau Anda membuat konten tentang penilaian mana yang benar kontrak menurut syariah dan tidak syariah. Terus dikembangkan. Itu namanya ilmu empirik. Gak boleh lagi belajar pemikiran-pemikiran 4-5 mazhab yang sudah 4.000 tahun yang lalu. Masalah yang kita hadapi itu yang penting. Makanya coba lihat ya, ilmu hukum itu harus multidisiplin. Jadi dia menggabungkan antar aspek masyarakat, sains dan teknologi. Coba saya perlihatkan. Di Eropa dan di beberapa negara Amerika, studi hukum itu sudah berubah. Jadi ada namanya studi menggabungkan law and science. Jadi bagaimana menggabungkan antara hukum dan sains dan teknologi. Makanya sekarang beberapa universitas sudah mulai mengajarkan mata kuliah hukum dan teknologi. Ini bagaimana konflik teknologi, masalah-masalah teknologi itu diselesaikan dong. Kalau ada konflik melalui hukum. Makanya sekarang ada namanya cyber law. Saya nggak tahu di sini sudah diajarkan tentang cyber law ya. Hukum-hukum tentang teknologi. Sudah ya, harusnya sudah. Karena itu ilmu yang sudah sangat mapan dan harus dikerjakan kan. Karena konflik-konflik teknologi itu sekarang luar biasa. Kemudian law and technology, law and medicine, konflik-konflik hukum dan kesehatan itu sudah dikembangkan. Ada lagi namanya economic analysis of law. Hukum ekonomi itu menjadi aspek penting dalam kebijakan hukum. Coba Anda lihat sekarang ya. Seolah-olah hukum itu kan berdiri sendiri, tidak ada hubungannya dengan ekonomi. Padahal kalau dinilai, hukum itu dekat dengan aspek ekonomi. Contoh paling sederhana. Anda pernah dengar kasus Nenek Tina? Pernah ya? Nenek Tina yang mencuri kakao terus dihukum. Itu kalau dari analisis law and economic itu seharusnya tidak terjadi. Kenapa? Kerugiannya itu tidak sebanding, kerugian orang itu tidak sebanding dengan modal negara yang dikeluarkan untuk mengadili. Kakao itu harganya berapa? 60.000. Anda tahu
nenek Mina itu ketika disidang BAP di polisi dan kejaksaan 10 kali datang, sekali datang 150.000 kali 10. Polisi itu ketika dia menyidik kan bayar, dia kan polisi kan dibayar negara. Itu ada lagi uang penyidikan. Belum lagi jaksa. Jaksa juga begitu, satu kasus ada hitungan uangnya kan. Uang yang dikeluarkan negara itu lebih boros ketimbang kerugian yang diderita korban. Cuma 60 itu. Negara keluarkan lebih dari 10 juta untuk satu kasus. Itu namanya law and economic analysis. Jadi menghukum orang itu sudah logika ekonomi. Maka negara itu kalau tidak menggunakan law and analysis dalam hukum itu rugi negara. Kenapa? Karena uang negara bisa habis hanya untuk hal yang tidak penting sebenarnya. Makanya sekarang muncul perma baru ya. Perma baru itu mengatakan kalau ada kasus yang harganya kurang dari 2.500.000 tidak usah diproses. Jadi kalau ada polisi, ya, jaksa memproses kasus yang harganya 2.500.000, silakan diproses, tapi di pengadilan akan diputus bebas. Kalau hukum Belanda kita itu kan dulu harganya cuma 2.500. Coba Anda baca KUHP. Kasus pidana yang bisa dihukum itu sepanjang harganya 2.500 bisa. Sekarang udah enggak, 2.500.000. Jadi kalau kira-kira harganya 2.500.000 tidak usah diproses hukum. Itu namanya law and economic analysis. Jadi aspek hukum mempengaruhi hukuman. Di bidang ekonomi itu diajarkan harusnya di fakultas syariah tempat Anda. Dan itu sudah diajarkan ke tempat lain. Sama seperti juga ilmu hukum dan ilmu sosial humaniora atau social legal studies itu dimasukkan. Gak bisa nih ilmu syariah itu Anda belajar berdiri sendiri. Harus ada kaitkan dengan antropologi, dengan sosiologi, itu berteman dengan filsafat, dengan hermeneutik misalnya, dengan ekonomi analisis, dengan teknologinya, supaya Anda bisa hidup menghadapi profesi di era ini disruptif. Dulu gak pernah kebayangkan apa yang terjadi hari ini. Nah, terakhir saya mau cerita mengenai peluang. Apa peluang yang bisa Anda lakukan untuk menaklukkan era disruptif? Itu Anda harus berhasil di kompetisi. Karena dunia ini dunia kompetisi, nggak pernah ada yang tidak ada kompetisi, apa saja. Maka cara yang paling sederhana sekarang ini, kelemahan anak-anak muda itu membacanya nggak tekun. Kenapa nggak tekun? Karena media sosial itu sangat mudah Anda untuk membaca. Hitungan detik Anda sudah ketemu cari apa, tapi nggak pernah dalam. Makanya tantangan untuk Pak Wadek, bagaimana mengajarkan mahasiswa untuk kembali ke source book. Jadi belajarlah membaca dari buku-buku yang bersifat asli, bukan sandulan. Karena hanya dengan buku asli itu Anda tahu persis. Sekarang kan orang suka baca kutipan-kutipan. Baca juga tuh kutipan aja. Atau baca berita cuma 3-4 kali ini. Tapi buku-buku yang source itu tidak pernah dibaca. Sama juga kalau mahasiswa fakultas hukum paling nggak suka kan baca undang-undang. Karena undang-undang kan tebel-tebel. Padahal hanya dengan baca undang-undang itulah Anda tahu esensi undang-undang. Karena mahasiswa banyak suka baca analisis undang-undang. Bahkan kalau saya mengajar di Fakultas Hukum Tata Negara itu, saya mewajibkan mahasiswa saya untuk membaca putusan hakim. Kenapa? Studi putusan hakim itu penting. Sekarang ini mahasiswa kalau ingin tahu putusan hakim itu cukup baca analisis. Kalau dalam bahasa Arabnya kulasohnya saja. Jadi membaca ringkasan putusan hakim. Saya nggak mau mahasiswa itu harus tahu membaca putusan-putusan hakim dalam suatu perkara tertentu. Untuk apa? Untuk tahu kedalamannya. Bagaimana pikiran hakim menjatuhkan putusan, apa alasan yuridisnya, bagaimana sosiologisnya. Itu penting. Itu mengajarkan Anda cerdas. Terutama untuk jadi hakim, jadi notaris, jadi advokat, itu harus biasa membaca putusan-putusan hakim. Gak bisa Anda hanya membaca analisis orang mengenai putusan hakim. Meskipun putusan hakim itu kan tebal-tebal ya. Tata negara itu putusan hakim itu atau putusan pengadilan Mahkamah Konstitusi itu rata-rata 200 halaman. Ya harus dibaca itu. Bagaimana para ahli berbicara di situ, bagaimana hakim menyimpulkan lalu dia memutuskan dengan putusan tertentu. Itu penting. Itu harus dihidupkan. Karena hanya dengan begitu kalau Anda jadi seorang peneliti hukum atau Anda menjadi seorang debater hukum yang hebat,
Anda harus bisa tahu tuh kedalamannya. Itu kelemahan mahasiswa sekarang, nggak mau baca yang dalam-dalam begitu. Makanya di beberapa negara Eropa bahkan ada mata kuliah khusus membaca jurisprudensi, Pak. Putusan hakim itu dibaca. Kenapa? Karena keadilan itu mudah ditemukan. Dia rasional keadilan ini. Makanya begitu.